Salam sejahtera, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu. Hari ini saya ingin mengajar mengenai salah satu pokok di dalam studi Perjanjian Baru, yaitu mengenai Injil Sinoptik. Nah, di dalam studi Perjanjian Baru kita mengenal bahwa kita memiliki 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. Nah, mereka yang membaca Injil di dalam Alkitab pastilah dengan mudah dapat mengenali bahwa Injil Matius, Markus, dan Lukas dituliskan dengan kemiripan tertentu. Nah, sedangkan Injil Yohanes memang sedikit berbeda dibanding 3 Injil lainnya. Nah, kemiripan yang ada di dalam 3 kitab Injil tadi, Matius, Markus, dan Lukas, itu adalah kemiripan yang bersifat sangat kuat. Bahkan kita juga kadang-kadang bisa melihat hal-hal yang identik di sana. Nah, baik di dalam struktur misalnya, di dalam pembahasaan, di dalam penggunaan kalimat, dan lain-lainnya. Nah, itulah sebabnya maka ketiga Injil yang tadi saya sebutkan, Matius, Markus, dan Lukas, kemudian disebut dengan satu terminologi, yaitu Injil Sinoptik. Nah, kenapa digunakan istilah sinoptik? Karena istilah sinoptik itu berasal dari 2 kata, yaitu sin dan optik, artinya melihat bersama-sama. Nah, jadi Injil Sinoptik itu digunakan untuk menggambarkan bahwa ketiga Injil itu digambarkan seperti 3 mata berbeda di dalam melihat satu peristiwa yang sama. Nah, tetapi waktu kita berbicara mengenai persamaan di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, kemudian kita juga tiba pada satu kesimpulan yang lain bahwa ternyata ketiga Injil di dalam Alkitab ini bukan hanya memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Dan terkadang perbedaan itu lumayan mencolok, sehingga kita menjadi bertanya-tanya bagaimana dapat memahami 2 perbedaan yang mencolok seperti itu. Misalnya saja waktu kita membaca mengenai orang yang kerasukan di Gerasa atau Gedara. Nah, salah satu Injil berkata bahwa yang kerasukan itu 1 orang, tetapi di laporan Injil yang lain dikatakan 2 orang. Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan, sebenarnya yang dirasuk itu 1 ataukah 2 orang? Nah, maka waktu kita berbicara mengenai Injil Sinoptik, maka kemudian para sarjana, para ahli berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dapat menjelaskan persamaan dan perbedaan dari ketiga Injil Sinoptik. Maka kemudian para ahli mereka merumuskan, mencetuskan beberapa ide atau beberapa teori untuk menjelaskan mengenai Injil, persamaan dan perbedaan dalam Injil Sinoptik. Nah, salah satu teori yang sekarang ini sangat dikenal, bahkan seringkali dijadikan acuan di dalam studi mengenai Injil Sinoptik adalah sebuah teori yang disebut sebagai 4 sumber. Nah, teori ini disebut 4 sumber karena teori ini menggunakan sebuah kerangka pendekatan yang disebut sebagai teori sumber untuk menjelaskan mengenai proses pembentukan Injil Sinoptik. Nah, jadi di dalam teori sumber atau di dalam teori 4 sumber atau disebut sebagai hipotesa 4 sumber ini, pertama-tama diajarkan bahwa ada 2 jenis sumber yang dianggap paling tua di dalam ataupun dijadikan sumber acuan oleh Injil yang lain. Nah, maka di dalam studi mengenai Injil Sinoptik, khususnya waktu membahas tentang teori 4 sumber,
Mereka berkata bahwa kalau ada di dalam Injil Sinoptik satu peristiwa yang dicatat oleh ketiga Injil, artinya peristiwa itu ada di dalam Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Nah, maka dalam perikop tersebut, Injil Markus adalah Injil yang dikatakan dikutip atau dijadikan sumber oleh Matius dan Lukas. Nah, itulah sebabnya maka di dalam teori 4 sumber mereka menyebut bahwa ada yang namanya sumber Markus, gitu ya, Markan source maksud saya. Nah, jadi Markan source adalah teks-teks, gitu ya, yang digunakan di dalam Markus, Matius, dan Lukas. Nah, jadi Matius dan Lukas menggunakan sumber dari Markus, itulah sebabnya maka ketiga Injil kemudian memiliki sebuah persamaan. Nah, sedangkan di dalam Injil-Injil kita juga kemudian waktu membandingkan Matius, Markus, dan Lukas, kita juga mendapati ada cerita-cerita yang ternyata tidak ada di Markus tetapi ada di dalam Matius dan Lukas. Artinya bahwa cerita-cerita itu tidak diambil dari Markus. Nah, cerita-cerita ini diambil dari mana? Nah, maka teori 4 sumber mengatakan sumber kedua yang menjadi materi yang digunakan oleh Matius dan Lukas namanya sumber Q. Nah, Q itu berasal dari terminologi quile yang berarti sebenarnya sumber. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa dalam 3 Injil, gitu ya, setidaknya kita melihat waktu melihat ada sebuah perikop yang digunakan oleh Matius, Markus, dan Lukas, itu berarti bahwa Markus merupakan sumber daripada kisah yang digunakan Matius dan Lukas. Tapi kalau ada satu kisah yang hanya ada di dalam Matius dan Lukas tapi tidak dari Markus, maka Matius dan Lukas menggunakan kisah dari mana? Dari sebuah sumber yang namanya Q. Nah, tetapi kemudian di dalam Alkitab kita juga menemukan, misalnya dalam Injil Matius, bahwa perikop-perikop tertentu ternyata hanya ada dalam Injil Matius. Nah, kalau begitu Matius mengambil dari mana? Nah, maka para ahli menyebut ada yang namanya sumber M. M itu artinya Matean source, sumber dari Matean atau komunitas Matius. Nah, demikian juga dengan Injil Lukas, ternyata ada juga kisah-kisah yang hanya terdapat dalam Injil Lukas dan tidak pada Injil yang lain. Nah, maka mereka menyebutnya itu sebagai sumber L atau mereka juga menyebutnya sebagai Lucan source. Nah, jadi waktu kita melihat teks-teks dalam Injil Sinoptik, akhirnya mereka mengatakan bahwa ada 4 sumber. Kalau ada sebuah teks yang ditemukan dalam Matius, Markus, dan Lukas, itu karena Markus digunakan sebagai sumber utama dari teks tersebut. Kalau ada sebuah teks yang ada hanya pada Matius dan Lukas, itu berarti mereka menggunakan sumber Q. Kalau ada sebuah teks yang hanya ada dalam Injil Matius, maka mereka menggunakan sumber M. Kalau ada sebuah teks yang hanya ada pada Lukas, maka menggunakan sumber L. Nah, maka yang disebut dengan teori 4 sumber menunjuk kepada sumber Markus, Q, M, dan L. Nah, bagaimana kita harus merespon mengenai teori 4 sumber ini? Nah, memang pada masa beberapa dekade yang lalu, teori 4 sumber ini dianggap sebagai sebuah acuan umum di dalam menjelaskan persamaan perbedaan daripada keempat Injil. Nah, tetapi waktu kita sekarang ini membicarakan mengenai Injil Sinoptik ataupun Injil-Injil yang ada di dalam Alkitab, nah kita sekarang memiliki alternatif yang lain di dalam melihat bagaimana terbentuknya Injil. Nah, kalau tadi kita melihat teori 4 sumber ini mengajarkan bahwa terbentuknya Injil Sinoptik oleh karena ada proses yang namanya pengambil alihan satu cerita oleh satu cerita yang lainnya. Itulah sebabnya maka salah satu penulis daripada Injil Matius misalnya atau Lukas kemudian mengubah cerita dalam Injil Markus sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Nah, tetapi sekarang kita memiliki pemikiran
yang lain, alternatif pemikiran yang lain untuk menjelaskan mengenai 4 sumber itu. Pemikiran apa itu? Pemikiran yang disebut sebagai ancient biography. Nah, saya telah membuat video khusus mengenai penjelasan tentang ancient biography, bahwa tulisan dalam kitab Injil itu ditulis bukan berdasarkan sebuah proses ataupun sebuah pengambil alihan tradisi dari sumber-sumber tertentu, tetapi Injil itu sebenarnya sebuah biografi kuno yang dituliskan berdasarkan keterangan dari apa yang disebut sebagai living memory ataupun para saksi mata yang masih hidup di zamannya. Nah, untuk itu saya merekomendasikan supaya Anda boleh juga menonton pelajaran tentang ancient biography untuk menolong kita mengerti alternatif dari penjelasan mengenai bagaimana terbentuknya Injil. Nah, itulah yang dapat kita bicarakan di dalam kesempatan ini mengenai Injil Sinoptik. Jadi dalam Injil Sinoptik kita menemukan bahwa ada persamaan, ada perbedaan di dalam ketiga Injil. Nah, maka untuk menafsirkan Injil Sinoptik, pertama-tama seseorang perlu melihat keunikan daripada setiap Injil. Nah, baru yang kedua, orang-orang percaya perlu juga belajar mengenai yang namanya intertextuality. Artinya, waktu kita membandingkan satu kisah dengan kisah yang lain, itu adalah sesuatu yang penting membuat kita melihat satu teks secara lebih komprehensif. Bukan mencari semata-mata perbedaan atau pertentangan, tapi melihat hal-hal yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Nah, maka waktu kita belajar Injil Sinoptik, dua hal tadi sangat penting, melihat keunikan setiap Injil, tapi juga melakukan yang namanya intertextual studies untuk melihat kisah yang sama dari perspektif yang berbeda. Kiranya video pendek kali ini boleh menjadi berkat bagi ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.